memang dari awal udah jatuhnya ke digital sih. Tapi zaman dulu kan belum ada tuh term UI UX kan, masih disebutnya web designers atau multimedia atau digital designer. Jadi yang pertama tuh waktu itu sempat kerja jadi digital designers, terus jadi senior multimedia designers. Habis itu lanjut kuliah dulu ke UK, baru balik lagi ke Indonesia, megang digital team lagi, baru habis itu lebih fokus ke UI UX sih, ke interaction design, baru sekarang lebih fokus lagi ke UX design-nya gitu. Nah, terus nextnya tuh mungkin eh, cerita-cerita dulu kali ya. Dulu tuh awalnya gimana sih gitu. Jadi awalnya tuh emang masuk UIC tuh itu benar-benar fosil banget deh, kita tuh udah benar-benar kayak apa ya? Benar-benar kayak Pelopor, visi pelopor. iya, pertama banget tuh yang murid itu baru ada berapa orang ya Serokit ya? Kayak cuman 6 orang deh gitu. 6 orang, Betul, betul. bener-bener Orang. kampusnya masih kosong, masih baru banget. Yang Mac-nya tuh masih gres banget, belum ada yang megang. Itu Nah itu Mac bertahan lama loh. iya ya, yang di apa lab itu tuh Mm-mm. bener-bener dulu tuh juga ngeliat kayak gitu aja udah wah banget. Zaman dulu kan Mac itu tuh mewah banget kan, Mac yang kita punya di lab tuh udah yang paling baru segala macem. Jadi benar-benar batch pertama masih istilahnya masih semuanya jadi percontohan lah gitu. Jadi em, kita yang set the bar lah gitu kan di UIC itu, nextnya tuh mau jadi kayak gimana gitu. Jadi ya paling sering kena ngomel-ngomelan. Dulu ada Miss Uma segala macem, paling sering tuh kena omel-omelan, kena paling bandel lah kita kayaknya. B1 tuh paling bandel karena emang apa ya, kita sendiri juga masih ngeraba kan ke depannya gimana, sama-sama Betul. belajar lah. Terus strugglingnya sama-sama lah, dari mulai kantor di mana Sekwis sampai Sequis, terus pindahan bareng-bareng ke FX, FX, itu nah, ikutan bantu-bantuin ngangkut-ngangkut barang segala boyongan ya. macam. Terus terus mau apa, mau exhibition di FX tuh kita tengah malam jam 1 jam 2 baru pada pulang barengan sama orang yang mabuk dari FX. Ingat banget kayak gitu sih dulu tuh, bener-bener apa ya, karena orang cuma segitu-segitu doang, kita juga karyawan yang nggak banyak kan, jadi ya kita bener-bener building itu dari nol, jadi berasa banget lah batch 1 itu gitu. Do you still remember your friends in batch one? Masih 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 ini sih, kok sama kayak Ola Bimo gitu masih suka Oke. chat-chatan di sosmed. Olah, Dan Bimo. kayaknya iya, kayak kita harus Ini. set up reunion sih emang. Siap, Udah lama siap. banget. Ntar saya bantu deh. Iya nih, kayaknya batch 1 sampai batch berapa gitu. Ya, Mm-mm. angkatan fosil, lucu juga sih itu. Iya In itu. a good way. Oke. Iya. Terus ya kali favorite subject itu emang dari dulu emang suka kayak interaktif media kan. Karena dulu kan Hmm. dibaginya cuma dua tuh, ada advertising atau multimedia. Nah, waktu itu ada interaktif itu sama Sir Anton tuh yang belajar Ya. After Effects segala macam Yes. ada Yes. itu. Wah, itu zaman dulu tuh bisa dibilang UI itu salah satu pioneer lah, di tempat lain tuh belum ada lah belajar After Effects tuh, masih belajarnya Flash di tempat lain. Kita udah belajar After Effects juga tuh memang, walaupun komputer nyampe waktu itu ngerender buat tugas, komputer sendiri tuh nyampe abis selesai final komputer gosong gitu kan. Literally Kebanyakan guys, render sampai gosok. panas gitu. Ingat banget waktu itu, cuman ya worth it lah. Nah, walaupun itu apa ya, waktu itu ya karena kita juga tempatnya di mall gitu kan. Itu inget banget dulu tuh schedule itu Saturday, terus di bawah tuh selalu ada konser JKT48 setiap Sabtu, tuh berisik banget. Jadi tuh lumayan kocak sih dulu tuh. Saya merasakan itu di Binus Inter ya kan. Sekarang kan Iya, lokasinya sempat di tempat itu. sempat di sebelahnya kan Binus Inter. Ada Iya, capek deh. itu kayak gitu berisik banget Pengen tuh. ikut tapi malu ya. Terus, oke. Iya. Terus emang zaman dulu tuh ada banget subjek yang kita bilang paling curse gitu, paling terkutuk banget tuh, komping teknik tuh semua orang paling benci gitu kan. Kayaknya itu yang bikin kita dimarahin satu batch, dihukum satu batch tuh komping teknik. Gak tahu sih Ada sekarang masih ada apa enggak. dulu sama siapa ya kompingnya? eh Sam Samudra Suksmarinda. Eh, belum sama Miss Ina ya. Miss Ina dulu ngajar apa ya? Misi Yuna color theory. Oh, sekarang Miss Ina udah headnya UIC Design. Oh, Miss Udah balik Ina. lagi. Ya, Miss Ina kan dulu sempat nggak ngajar lagi kan, Sir. betul. 10 tahun. Iya, Hmm. pas zaman komping itu Miss Ina udah cabut lagi gitu. Jadi kalau teori Ya. yang ngajar orang lain waktu itu kalau nggak salah. Oke. Cindy ada pertanyaan, Reza? No? Kompingnya itu
technique and process or art materials comping? Mirip art material comping, sorry. Sekarang namanya itu. Oh iya, itu. Dulu kita namanya comping techniques kalau nggak salah. I don't think it's as curse. Yeah, but okay. Ya, dulu lumayan parah sih itu. Lumayan dibenci sama semua orang dan lumayan paling capek lah dulu itu. Tapi emang dengan Pak Samudra dulu lumayan sih. Dia maunya oke banget sih ya. Iya, dia super perfeksionis banget. Ya istilahnya Sir Sam itu kalau nggak salah arsitek ya. Jadi betul dia arsitek. Precise banget deh pokoknya gitu. That's why waktu itu sama dia lumayan pressure. Dan emang kita kayaknya emang ditentir batch 1 gitu kan, portfolio kalian harus bagus pecut gitu kan, jadinya ya itulah lumayan itu karena nextnya mungkin juga udah dapat celahnya ya. Jadi kayak batch 2 batch 3 tuh comping lancar-lancar aja gitu. Batch kita doang yang pakai nangis dia pakai drama dulu gitu. Oh my god, that was like yesterday. Okay, continue. Ya. Nah, terus setelah lulus dari UIC, kebetulan waktu dapat ngambil yang multimedia, langsung kerja tuh nggak lama dari situ. Kenapa kerja? Karena waktu itu mau lanjut ke UK, cuman memang waktu itu adik masih pada kecil kan, jadi kayaknya fundnya buat adik dulu lah gitu. Yang satu baru masuk SMA, yang satu baru masuk kuliah, jadi berat lah untuk kayak langsung ke UK gitu kan. Oke, jadi kerja dulu tuh setahun di OZ tuh digital boutique agency sih waktu itu, boutique agency. Dan kebetulan waktu itu kan lagi tren-trennya tuh digital activation kan, yang kayak Facebook, social media tuh baru banget. Dan dulu nggak ada tuh istilah UI UX apa startup itu. Dulu kita dulu kantornya di Kemang kan, sering pakai Gojek tuh masih nelfon, inget banget tuh dulu sering banget telepon kantor Gojek tuh masih yang ditunggu sebentar ya, teleponnya masih manual, terus nanti ojeknya datang ditelepon lagi ke kantor, masih kayak gitu tuh. Itu Gojek awal masih di Kemang Raya kalau nggak salah ya. Itu anak-anak Kemang hafal lah dulu Gojek kayak gitu, dulu sering banget tuh pakai Gojek dari Kemang kayak gitu. Nah itu kayak first exposure to UX UI sih, lebih ke arah dulu namanya web design kan, jadi benar-benar yang ngedesain web, ngedesain apa ya, kalau ada digital activation kayak berupa game atau apa tuh kita juga yang bikin gitu. Nah tapi yang namanya kerja di agency itu lumayan kerja rodi ya, jadi kayaknya cuma kuat setahun karena waktu itu juga workload-nya terlalu lebay dibilang mungkin ya, buat kayak seumuran itu umur saya masih 19 kalau nggak salah, tapi udah pulang jam 2 malam, jam 3 malam, kayaknya nggak baik juga buat badan dan buat mental health. Jadinya betul. Kebetulan ada yang nawarin kerjaan baru, which is di Talk Creative. Nah ini juga lumayan risky waktu itu karena perusahaannya baru, masih di garasi rumah yang punya gitu kan. Tapi clients dia emang internasional karena dia dulu di US, terus balik ke Indonesia bawa klien-kliennya dia, which is klien-kliennya tuh movie Hollywood sih sebenarnya gitu. Nanti kita kasih contohnya deh di belakang kerjanya kayak apa. Nah itu lumayan lama sih di Talk Creative tuh 3 tahunan karena emang di situ enak banget gitu kan. Kerjanya juga enak, bosnya enak, kekeluargaan banget. Sebenarnya udah bangun company dari nol juga kan, dari cuma 3 orang sampai sekarang kayaknya ada 12 orangan deh. Jadi udah lumayan lah gitu. Ini kalau nggak salah ingat kan pas Visi masih di sini masih kadang main ke kampus ya, di 2 tempat ini kalau nggak salah ya. Masih suka main ke kampus karena kita course juga di kampus. Jadi kayak masih sering main ke kampus lah gitu. Karena waktu itu di sini kerjanya lumayan work life balance-nya oke lah gitu. Nah terus itu lagi nyaman-nyamannya nih, disuruh balik lagi. Ingat lu belum kuliah gitu kan, belum degree gitu kan. Harus ambil degree palingan enggak gitu kan. Nah itu sebenarnya sempat ini untuk bayangan juga kali ya. Kalau lulus dari UIC itu bisa nggak sih ke negara lain selain UK? Bisa. Cuman emang kita udah riset sendiri ya, karena udah 4 tahun lamanya lulus dari UIC terus baru lanjut, kita udah nanya tuh ke semua, mulai dari Jepang, Singapura, Malaysia gitu kan, jatuhnya lebih boros gitu, walaupun memang mungkin living cost-nya misalnya di Malaysia nggak segede di UK gitu, tapi kita harus ngambil kayak 2,5 tahun di situ gitu, dan jatuhnya ngulang lagi gitu kan. Ngapain mendingan kita nabung gitu, akhirnya langsung waktu itu berangkat ke UK gitu kan, karena itu juga ditargetin kan cuma 9 bulan tuh. Nah waktu itu, ini mungkin starting point-nya nih mau ke UX nih, karena dari Talk Creative ini sebenarnya waktu itu
posisinya kan multimedia designers, mungkin itu Hmm, agak sedikit beda sama UI UX. Which is waktu itu di Indonesia Gojek masih manual. payah banget, udah Ya, manual sih udah ada apps-nya, cuman masih jelek banget. Yang baru top tuh baru Uber waktu itu, dan Uber masih betul. mantap banget waktu itu. Jadi waktu itu eh ngeliat ya prospeknya bagus ke depan, coba nanya ke kantor UIC tuh waktu itu sama Mbak siapa? Gasyani tuh, Gasya. Masya, ya, Waktu itu masih ada. Ya, ya betul betul. masih ada. Ya tuh waktu itu nanya-nanya tuh prospeknya kemana. Emang kalau dari UIC ngarahinnya ke graphic design lagi. Cuman kayak udah semi bosen sama graphic design gitu kan, pengen coba sesuatu yang baru. Dinekatin tuh ke interaktif media, walaupun memang modulnya rada dibilang mau dibikin sama tuh Mbak Gasya waktu itu rada-rada nggak yakin juga gitu loh. Tapi dicoba aja katanya dia gitu. Ya udah ya dicoba dan ternyata bisa masuk gitu kan. Bisa ditransfer poin lah, maksudnya bisa diterima Hmm, hmm, hmm. dengan portfolio-portfolio yang ada dan dengan transkrip dari UIC, akhirnya bisa. Dan kata Mbak Agasha, cuman ini kamu masih yang pertama nih yang ngambil jurusan ini, belum ada yang ngambil, dia bilang gitu dari UIC. Jadi mungkin ini bisa sekalian sharing ya nanti gimana sih programnya itu, ntar ada slide-nya juga gitu. Kalau misalnya penasaran. Sorry, Visi. Jadi overall dari UIC ke Talk itu berapa tahun ya total ya? UIC, Dari UI OZ, Talk. Hmm, kayaknya sekitar 4 tahunan deh. 4 tahun ya total ya. Oke. Jadi waktu itu udah cukup lama lulus dari UIC sih, baru kuliah lagi gitu. Hmm. Pokoknya B1, iya udah 4 tahun baru. banyak dari batch, nggak banyak sih. YY juga begitu dari batch 1. Jadi buat yang, ya ini contoh ya, bisa ya, kalian kerja dulu, lanjut lagi, sangat-sangat mungkin. Ya, nggak usah khawatir. Mungkin Oke. banget kok, malah kadang-kadang kalau kerja dulu tuh udah dapat foundation karena bocoran aja kalau di sana di UK tuh pas final year tuh lumayan pace-nya cepet banget. Jadi kayaknya kalau udah ada kerja dulu, satu udah lebih siap mental, kedua jadi bisa lebih ngemaksimalin diri untuk belajar sih gitu. Kalau mungkin kalau misalnya belum pernah ada pengalaman atau apa tuh masih rada megap-megap ngikutin pace-nya gitu. Bayangin kan 2 semester itu cepet banget gitu kan, belum apa-apa masuk udah disuruh final gitu. Jadi ada kelebihannya juga sih kalau kerja dulu gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya lanjut kerja dulu baru lanjut ke UK gitu. Nah terus ini nextnya mungkin tadi ya diomongin yang portfolio dari kreatif tuh kebanyakan dulu side takeover kayak gini sih. Misalnya dulu tuh kebanyakan kita masang di IMDb, terus kayak di site-site movie gitu, movie review kayak Rotten Tomatoes atau apa tuh. Waktu pernah bikin tuh IMDb, kalau dibuka tuh kayak IMDb-nya rontok-rontok kayak gini. Atau Possible tuh ada Ya, yang apa sih? Ada yang kan dia kan signature-nya sumbu tuh, ada yang sumbu terus page-nya robek tiba-tiba ada jalan. si siapa Tom Cruise ya kayak gitu sih. Jadi kliennya lumayan gede, terus suka megang kayak top secret juga. Jadi kadang-kadang kayak Mission Impossible ini kan waktu itu pernah diundur tuh rilisnya gitu. Itu semua Oh post ya, segala macam yang megang cuman kita satu-satunya di dunia. Jadi kalau bocor kita yang salahin. Itu oh lumayan alah, kayak gitu. hebat-hebat. Iya gitu-gitu sih. Jadi company-nya kecil, nggak gede, di rumahan juga. Cuman kliennya lumayan bombastis sih. Jadi karena mereka punya mother company kan di US gitu. Jadi Hmm, istilah hmm, hmm. dapurnya justru di Indonesia gitu. Nah, cuman emang di Talk Kreatif ini kekurangannya waktu itu kita nggak bisa grow as a leader gitu di situ. Karena kita akan selalu di bawah bos kita gitu kan. Karena itu kan private owned dia. Bentuknya bukan organisasi gitu. Jadi sampai kapanpun akan terus jadi apa ya istilahnya, nggak bisa belajar leadership di situ gitu. Jadi kayaknya pengen cari pengalaman baru lagi aja. Jadi waktu abis dari UK nggak balik lagi ke situ. Nah terus ini cerita dikit ya. Tadi mungkin kebayang kan tadi udah dari UIC gitu. Terus mungkin ada yang belum kebayang ntar what next ya kalau misalnya gua ke UK gitu kan. Nah di sini waktu itu kita moving ke Newcastle. Terus abis itu majornya interactive media design. Sekarang namanya interaction design. Jadi Hmm, setelah hmm, hmm, hmm. tahun setelah lulus tuh diganti nama interaction design. Malah sama dengan BINUS ya, namanya Interaction Design. Oh, hang on. Sama-sama Northumbria deh. Iya sama-sama Northumbria. Ya, betul, betul, betul. Ya setiap kali di sono tuh pasti ditanyain dari BINUS ya, dari BINUS ya, bukan saya kan dari BINUS. Tapi UIC lumayan dikenal sih situ. Pokoknya kalau Itu. ketemu anak desain di Newcastle selalu ditanya kalau nggak BINUS UIC.
Jadi itu Newcastle udah terkenal dengan anak-anak UIC-nya deh, jadi aman di situ. Yeay. Jadi Good, lumayan good. inilah. Udah banyak Oke. kali ya yang emang lanjut ke Northam, jadinya udah nggak asing lah buat orang-orang di sana, dan udah ada community-nya juga kok orang Indonesia. Saya juga waktu itu istilahnya ngekosnya sama orang Indonesia, dia emang punya properti di sana. Itu bisa ditanya si Nice. Mbak Gasha sih, dia tahu tuh Mr. Rodi. Itu udah kayak bapak kos semua anak di UIC. Anak UIC yang situ masih bapak kosnya dia gitu. Nah, terus kayak quick aja nih, di Newcastle tuh kayak gimana sih? Salah satu menurut gue city yang paling nyaman di UK itu Newcastle sih, dibandingin udah pernah tinggal juga di tempat-tempat lain kan. Kalau libur kan jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Kalau untuk kayak hospitality segala macem tuh enak di Newcastle gitu. Kalau misalnya di daerah selatan kayak modelan London kayak gitu, jangan expect orang se-welcome di North gitu kan, di gitu kan. Itu udah kayak umum lah gitu. Banyak waktu itu jalan sama teman juga kayak gue di London punya jatah seminggu tuh kayak berapa hari udah mau pulang. Waktu itu kita nggak percaya tuh, kayak yang masa sih gitu kan, bukannya di sono seru yang malah banyak atraksi gitu. Kita enggak sih, bener sih. Waktu itu udah kayak 5 hari tuh kayak bosen gitu di situ, mau ngapain gitu, kayaknya udah pengen pulang aja gitu. Tapi justru kalau jalan-jalan ke daerah yang kayak Scotland gitu-gitu malah orangnya lebih enak juga. Terus itu juga Newcastle tuh melting pot juga sih, jadi banyak student, banyak orang dari culture lain, jadi nggak usah takut di situ ngerasa kayak strangers, nggak akan ngerasa kayak strangers sih. Itu cepet banget ada adaptasinya di situ. Kota yang penuh student juga, jadi orang udah paham banget deh kalau lu tuh student gitu kan. Gitu. Nah terus untuk kayak apa ya, mau nyari fun di situ kayak pub, bars, restoran tuh banyak banget, affordable dan bagus-bagus. Nggak yang model-model kayak tourist trap gitu, nggak. Itu bener-bener lumayan nyaman sih di Newcastle tuh. Terus kalau misalnya prefernya kayak outdoor activities tuh, kita cuma tinggal naik kereta atau bus tuh udah nyampe ke countryside, ke Scotland border atau Northumberland. Itu mau apa ya, mau keliling-keliling castle mana-mana aja tuh banyak banget, nggak akan habis gitu kalau untuk dieksplor. Jadi asik deh tinggal di Newcastle gitu kan. Harga mahasiswa gitu ya? Mungkin kayak di Jogja kali ya, Jawa Tengah. Ini juga living cost-nya juga lumayan sih di situ, nggak yang Okay. setinggi di kota lain gitu. Apalagi kalau misalnya ada traditional marketnya juga kan, bisa belanja di situ segala macam, jauh banget lebih murah gitu. Mantap, murah itu menyenangkan. Iya, tapi bener sih di situ jatuhnya kayaknya lebih murah daripada tinggal di Jakarta pusat jatuhnya gitu ya, dengan kualitas yang lebih bagus gitu ya. Maksudnya kayak chicken tuh pernah dapat chicken 5 pound tuh dapat 3 ekor gitu kan. Walaupun ukurannya kecil, kalau di sana kan yang orang-orang nggak mau yang kecil kan, maunya yang gede gitu. Kalau kita kan sebenarnya makan kenyang kayak gitu sih. Terus kayak daging, meat segala macam, hitungannya ya dengan kualitas lebih bagus lebih murah di sini bagi Jakarta gitu. Jadi waktu itu sempat nggak percaya sih, waktu orang Uniprep juga bilang kayak gitu. Justru di sana bisa jadi living cost-nya lebih hemat daripada di sini loh, dengan kualitasnya di situ kamu makan kamu tuh. Ternyata bener, itu bukan mitos sih, itu fakta. Jadi boleh dicoba dulu, visit dulu ke situ. Malah kalau hitung bener mahalan Singapura kayaknya daripada kita. Singapura mah udah lain planet udah ya. Singapura, Jepang tuh udah. Dan mungkin Northumbria Uni ini bisa jadi juga kan mungkin akan ditawarin nanti kan setelah lulus dari USC, akan ditawarin mau kemana. Northumbria kan salah satu partner kita gitu. Jadi satu, masuknya lebih gampang. Dua juga kalau nilai kita bagus, banyak distinction itu ada diskon. Kebetulan itu saya dapat diskon juga. Terus environment-nya bagus, kampusnya lengkap banget, silabusnya oke. Terus lecturers-nya kalau di jurusan saya tuh sangat suportif banget, dan orang-orangnya profesional, dalam artian bukan orang-orang yang sembarangan lah gitu ya. Terus tapi mereka suportif dalam artian kita susah apa-apa dibantu sama mereka, lu butuhnya apa gitu kan, asal kita mau approach mereka aja gitu. Jadi nggak usah takut terasing lah di situ gitu. Jadi yang buat anak-anak baru, distinction ngaruh ya, nabung sebanyak mungkin ya. Potongannya Cindy, lumayan loh. Maxel, Ara ya. Iya, Sir. By the way, ya kalau boleh tahu potongannya berapaan sih, Kak? Waktu itu potongannya bisa nyampe 15% apa ya, lumayan sih. Nice. Jadi lumayan potongannya tuh waktu itu. But
But is it a scholarship or kayak academic reward atau gimana? Potongannya itu lebih ke arah diskon tuition fee-nya sih. Gitu. Jadi pas nanti masuk tuition fee-nya dipotong berapa persen gitu kalau dapat skor kitanya bagus. Lumayan sih itu, lumayan untuk bisa buat yang lain. Betul. Dan itu juga lebih transfernya kan kalau misalnya transfer point kita lebih bagus juga masuknya lebih gampang kan. Waktu itu sih lumayan smooth sih, mungkin karena nilai dari UIC juga bagus segala macam, nggak ditanyain IELTS atau apa-apa, langsung smooth aja masuk aja. Jadi kayak lumayan cepat lah prosesnya tuh, nggak lama gitu. Terus abis itu tentang interaction design sendiri yang dulu namanya interactive media design, final year-nya itu ada 2 semester. Nah, satu semesternya itu sekitar yaitu 3 bulan lah gitu, 3,5 bulan sih sebenarnya. Nah, terus yang berat itu di last semester. Jadi di last semester itu langsung suruh propose dan present final project, which is final project itu 50% dari total semua skor kita di semester itu gitu. Jadi misalnya semester itu ada 3 subjek tuh. Subjek A, B, C sama final project. Subjek A, B, C ini cuman 50% itunya totalnya. Nah, 50%-nya lagi tuh si final project itu. Jadi sangat impactful sih si final project ini gitu. Dan lumayan cepat pace-nya. Jadi masuk ke situ tuh udah nggak ada kayak dalam arti apa ya? Kayak introduction dulu ya. Ini course-nya gini-gini, nggak ada yang langsung nyemplung ke suatu kelas yang udah kelas third year gitu, yang udah final year. Udah jalan ya? Ya, jadi agak-agak lumayan lumayan harus pinter-pinter ngatur waktu dan ngatur pace kita gimana gitu. Nah, terus silabus untuk final year itu juga udah nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen masuk ke interaction design, jangan harap main Adobe Illustrator sama Photoshop lagi. Itu udah say goodbye aja sama itu. Karena kebanyakan kita justru ke desain etnografi, itu kayak kita belajar etnografi itu apa sih, kayak riset gitu. Terus lebih ngomongin tentang design framework gitu kan. Kalau kita punya masalah ini solusinya gimana, kita diajarin tuh beberapa framework yang bisa dipakai untuk solving problem, sama collaborative work kayak gitu. Jadi kayak dikasih satu live project gitu dari klien beneran, kalian suruh nyelesain. Nah, lebih kayak gitu sih di final year tuh. Udah nggak ya Adobe kayak Illustrator, Photoshop tuh masih dipakai for the sake of composition aja, bikin composition UI UX gitu. Dan itu juga kebanyakan kita finalization-nya kan di Sketch. Nanti dikasih ini sih sama mereka, biasanya dikasih license gitu. Jadi di sana gak usah khawatir juga, gue nggak punya license Sketch atau apa gitu. Nanti biasanya di situ kalau emang mereka pakai tools itu dikasih. Nah, terus waktu expect-nya itu agak challenging karena di UIC sendiri, mungkin ini juga bisa jadi notes buat Sir Emmanuel kali ya. Gaps-nya tuh lumayan sih Sir waktu kita dari UIC masuk ke situ dan udah tertier, karena mindset kita di Indonesia itu UI UX itu it's all about apps, application gitu kan. Betul. Kayak Gojek, bikin kayak Tokped. Sedangkan di sana tuh udah one step forward. UX itu nggak cuman tentang application doang, tapi mereka juga udah kayak pakai physical computing, ada physical prototyping, jadi udah immersive experience, bikin kayak yang interactive exhibition, udah nyampe kayak gitu. Saya di BINUS juga begitu sih, 2-3 tahun terakhir, karena memang ya mungkin kan dapat masukan dari Northumbria ya. Nah itu karena mereka lebih menitik berakinnya di sono lebih banyak kebutuhannya untuk itu mungkin ya, tapi enggak juga sih, mungkin karena di sana apps segala macam udah kebanyakan orangnya juga, jadi mereka lebih spesifik kali gitu. Terutama kayak ini sih, kayak physical computing sama physical prototyping itu lagi batuk. Physical computing sama physical prototyping itu kita nggak dapet gitu kan, itu agak susah karena Arduino itu kan butuh kayak coding-codingan gitu kan. Jadi kayaknya yang lain tuh udah pada canggih, bikin kayak yang semi robotik, semi AI gitu. Kita cuman bengong ngeliatinnya gitu. Tapi nggak usah khawatir. Waktu itu sempet sih ngerasa kayak gitu, kayak akhirnya kita bilang ke dosennya,
Pak, kayaknya saya kalau kayak eksperimental design itu saya tertarik, tapi saya nggak tahu basicnya karena di sono saya nggak dapet gitu. Oh nggak apa-apa gitu, kalau kamu mau ikut aja nih kelas yang final anak-anak kelas 1, kelas 2-nya itu kan masih ada kelasnya. Kalau kamu emang pengen ikut aja, ntar saya bilangin sama dosennya kayak gitu. Makanya saya bilang tuh suportif, dosen-dosen suportif tuh kayak gitu. Jadi kayak mereka ngebantu gitu untuk kita juga bisa ngejar gitu. Nah terus mungkin tipsnya di sana tuh nggak usah takut juga berangkat ke sana harus bawa equipment ya banyak, Nah, bawa ini, bawa itu. bawa trailer isi komputer jangan ya. Iya, bawa Supaya. macam-macam. Ya kalau laptop memang harus pribadi sih. Cuman misalnya kayak equipment kayak kamera, musical instrument, lighting, mau syuting atau mau bikin apa, mau bikin jingle sendiri juga bisa sewa musik studio, green screen studio, kamera, mau kamera yang dari apa standar broadcast sampai kamera yang cuman handycam doang semua ada di situ gitu. Nyampe colokan pun bisa minjem di situ. Ada kayak facilitiesnya untuk minjem dan paling kita cuman ngasih apa ya approval dari guru gitu kan kalau misalnya kita mau minjem itu dan itu gampang banget semuanya online jadi nggak usah takut untuk nggak punya alat pendukung di situ semuanya ada gitu dan itu udah include nggak bayar lagi gitu free gitu. Nah itu sih sekian dari yang interaction design-nya terus kita ngomongin tentang di sana tuh ngerjain apa sih gitu kan. Nah mungkin untuk bayangan ini final project-nya waktu itu gue bikin namanya Microtrip. Jadi itu interactive education game buat anak. Tapi waktu itu dibikin benar-benar immersive experience dalam artian ini gamenya pakai sensor tubuh. Jadi controllingnya tuh semua pakai touchless, pakai sensor tubuh, pakai gesture gitu kan. Nah waktu itu sempat nih nggak ngerti gitu kan orang-orang udah bikin canggih-canggih kita mau bikin apa gitu kan. Akhirnya dibantu kan kamu punya konsep apa dikasih sama dia coba nih kalau motion sensor alternatifnya ini akhirnya setelah beberapa kali coba saya akhirnya pakainya Kinect-nya Xbox itu dikonekin ke komputer dan ada codingannya sedikit tapi codingannya itu juga ngambil yang free source kayak gitu pokoknya semuanya benar-benar disupport sampai akhirnya jadi final project-nya gitu ini semua dibikin dari nol sih gamenya mulai dari kalau di sana tuh proses itu sangat important, terutama design documentation. Nanti bisa saya share juga gimana sih bikin documentationnya gitu di sana gitu. Mungkin ini yang agak beda sama graphic design gitu. Karena kalau di sini proses sekecil apapun semua harus ditulis gitu. Nah contohnya ini salah satu dari documentationnya sih. Jadi kayak misalnya kayak waktu itu gimana sih caranya bikin gamenya tuh bisa gerak pakai tangan. Nah ini kita nge-research nih pakai alat si Kinect itu kan dari pakai berbagai macam uh, codingan yang ada di internet mana yang paling works mana yang paling berguna sama kita terus ada errornya di mana sih gitu ini semua kita dokumentasiin kita screenshot mana yang works mana yang enggak terus juga kita screenshotin juga pas kita lagi coba gitu kan mana yang works mana yang enggak bahkan sampai di game itu ada kebetulan kita pakai voice over kan nyampe voice overnya segala macem walaupun voice overnya dibolehin untuk kayak dalam artinya kita commission orang untuk melakukan voice over kan waktu itu bayar di Fiverr sih beli di Fiverr apa Fiverr ya itulah pokoknya bayar sekian pound gitu bayar orang buat ngomong karena kan pronunciation-nya beda kan emang nyari voice actor yang suaranya bisa memenuhi kebutuhan abis itu diedit sendiri ini juga semuanya diajarin kebetulan gurunya ada yang sound engineer juga kan jadi waktu itu diajarin cara ngedit cara masukin audio yang bagus gimana segala macam sampai lighting ini di sini ya si comping teknik ini lumayan berguna sih semua instalasi listrik segala macam ini saya sendiri yang harus istilahnya harus install dan harus benerin misalnya listriknya di sini nggak nyala nah, karena waktu itu di konsepnya itu ada interactive light-nya juga gitu jadi itu beli sensor lampu beli sensor suara segala macam kebetulan di sana ada Amazon ya jadi semuanya ada mungkin kalau di sini ada Tokopedia kali Tokopet sekarang. Ya, Ini omong-omong sound, ini ada Kang Irfas dari UIC Music ini. Jadi ya, Kang Irfas, ya kalau waktu itu Kang di situ Irfas denger ya. sebenarnya nggak masuk kurikulum kita sih ada kayak apa pakai Ableton segala macam nggak ada yang nyangka kalau masuk interaction designer tuh nyampe belajar Ableton gitu kan
mikirnya ya udah pakai apa paling banter Adobe XD, Sketch, Figma gitu kan. Kita enggak nyampe ngorek-ngorek beginian karena ya mereka encourage kita untuk semua tuh harus lo lakuin sendiri gitu. Bisa sih, dia bilang boleh aja beli orang untuk istilahnya bayar orang untuk ngeditin atau apa. Cuman skornya bakal beda gitu. Semua effortnya mendingan lo catet gitu. Dan emang worth it sih, emang capek cuman worth it gitu. Terus ini final resultnya kalau mau lihat sebentar ya. Suaranya nggak ada. Ini juga ada suaranya. Adventure exploring the amazing human digestive system. In this game, users play as our young explorer and will be guided on an extraordinary trip inside the human body. Users will be able to learn facts about the digestive system, observe and interact with the organs alongside the trip. Microtrip provides a brand new experience to gain knowledge, so no more complicated diagrams or boring narration. With clean and simple graphics combined with various interactive technology and enhanced storyline, it's time to have fun and learn science in a brand new way. Jadi ini semuanya dari gamenya, grafiknya segala macam kita semua yang This adventure is powered by Kinect Sensor that will allow you to interact with the game by using body gestures as a controller. Jadi Complex full body gesture, or even a complex full body gesture like jumping. Ada nge-lag ya. Or punching Oke, objects nanti or bisa sliding dilihat objects sih on the screen. ada ininya. Ada linknya nanti bisa aku kasih gitu. Jadi intinya tuh ini semua gesturnya tuh pakai apa? Gesturnya itu pakai gestur badan gitu. Jadi kayak misalnya nonjok ya, anak kecil harus nonjok. Dan ini udah di testing juga sih ke bocil-bocil di sana, anak kecil gitu kan. Untuk jadi educational konten gitu. Jadi benar-benar semua ada iterationnya juga, nggak cuma bikin final project doang gitu. Benar-benar keliling tuh di situ nyari anak kecil siapa, lagi di sana kan testing ke anak kecil tuh harus pakai letter of consent gitu kan. Nah makanya itu agak sulit gitu. Pokoknya benar-benar diseriusin dah final projectnya gitu. Tapi emang akhirnya dapat nilai yang bagus, puas sih gitu. Ini udah, terus lanjut lagi ya, tadi udah cerita tentang si Northumbria sama interactive design. Nah balik lagi nih ke Indonesia, lumayan kaget. Emang waktu itu beberapa lecturer bilang kalau bisa nggak usah balik ke Indo, di situ aja. Nah cuman waktu itu lagi ada termasuk saya itu. Ya waktu itu ada Brexit, jadi foreigners lagi disusahin untuk cari kerja gitu. Ya political condition lah yang nggak bisa bikin kita stay di situ lama-lama gitu. Lagi visanya waktu itu udah mepet mau selesai. Kondisi lagi Brexit segala macam, si lecturers juga berusaha untuk cari solusi gimana biar bisa extend gitu kan. Tapi ternyata nggak ada, agak sulit dengan political condition di sana. Ya udah akhirnya baliklah ke Indonesia gitu. Nah di situ langsung ngelamar kerja lagi, dapat dibikin digital itu di Jakarta Selatan. Sama sih itu creative agency juga, ngehandle creative team. Jadi waktu itu jadi lead sih. Jadi kalau waktu di OZ itu baru jadi associate ya, ini kayak tim yang sama, cuman itu jadi leadnya gitu. Tapi waktu itu cuma setahun karena lumayan capek dan lumayan palu gada ya. Maksudnya apa aja harus bisa gitu kan di situ. Lumayan nyampe sakit gitu kan. Kayaknya kalau udah nyampe sakit harus cepet-cepet move nih. Akhirnya pengen cari juga yang lebih spesifik gitu kan. Ya udah akhirnya ngelamar, ada kerjaan di UN, United Nations. Dia punya laboratory, yaitu si Pulsar itu jadi interaction designer. Baru dari situ pindah lagi ke Tokopedia jadi senior UX designer. Jadi journey-nya agak panjang ya gitu. Jadi setelah kuliah itu baru bisa nentuin path-nya mau kemana. Dan kemudian di Indonesia juga udah berkembang kan UI UX segala macam gitu. Jadi pas balik ke sini emang udah ada lapangan kerjanya gitu. Sorry, Visi, yang waktu dari Big In Digital ke Pulse Lab ke Tokopedia itu kayaknya nggak rentang waktunya nggak selama sebelumnya ya? Kalau saya nggak salah Enggak, cuman setahun. Karena waktu itu ya dibikin digital itu sih lumayan namanya agency ya, tapi bukan nakut-nakutin kalian ya. Jadi agency nggak semuanya buruk, tapi namanya agency itu pasti
waktunya sangat fleksibel, saking fleksibelnya bisa sampai jam 6 pagi baru pulang gitu kan. Visi halus sekali kata-katanya, fleksibel. Ya, fleksibel ya. Ya, ya seperti itulah, kayak biasa lah kalau di butik agency dengan orang sedikit, pasti kadang-kadang di-push untuk kayak gitu, apalagi klien di Indonesia yang demanding banget gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya keluarnya itu juga karena masalah kesehatan juga sih, karena waktu itu di situ sempat masuk nyampe sempat masuk rumah sakit. Akhirnya kayaknya udah apa ya, daripada itu kan masalah badan ya, daripada badan rusak dipaksa terus untuk kerja kayak gitu, dengan cari tempat yang lebih baik gitu. Walaupun sebenarnya di Pulse tuh jatuhnya jadi bukan turun gaji sih nggak turun sih. Coba sih jadi turun ini degree-nya jadi turun lah. Tadinya jadi lead jadi asosiat lagi gitu kan. Maksudnya cuma jadi staff biasa gitu, tadinya jadi art director cuma jadi designers biasa di situ. Cuman ya namanya kita belajar, harus berani lah kayak gitu, take action kayak gitu kan. Tapi ya dengan segala macam consideration ya, pasti ada plus minusnya gitu. Terus nextnya itu kita ngomongin ini sekarang deh, kan tadi udah tuh sampai ke Tokopedia jadi senior UX designer, tapi ini kita bahas dulu nih sebenarnya UX design tuh apa sih gitu. Nah, user experience design itu adalah proses desain di mana kita create suatu produk menjadi sesuatu yang lebih meaningful dan experience-nya itu relevan buat user gitu. Nah, ini prosesnya biasanya termasuk dengan branding juga, desain juga, usability juga, dan function gitu. Jadi lebih ke arah sisi lebih ke user oriented daripada product oriented gitu. Daripada pixel oriented. Kalau graphic design kan lebih pixel oriented ya gitu. Walaupun enggak juga sih. UX itu ada juga di graphic design sebenarnya. Nah, betul. Jadi nanti akan kita jelasin nih. Nah, contohnya ini. Nah, mungkin sering denger ya, UX, UI, bedanya apa sih gitu. Mungkin kalau bedanya itu lumayan ketara. UX itu lebih ke arah problem solving. Jadi lebih jatuhnya nanti kegiatan kalian akan user research, usability testing, creating persona, terus bikin information architecture, bikin interaction design-nya, workflows, nyampe copywriting dan wireframing. Jadi di UX itu saya ini udah sekitar 3 tahunan udah nggak megang-megang lagi namanya Photoshop atau Illustrator gitu ya. Kecuali benar-benar butuh. Biasanya dipakai cuman buat kalau creating high fidelity design, itu pun kadang-kadang kerjaannya si UI, tapi kalau cuman yang simple-simple biasanya masih ngerjain sendiri gitu. Nah, jadi lebih fokusnya justru ke itu, tektokan untuk gimana sih sebelum fitur itu rilis, biar fitur itu tuh kita pastiin dulu user bisa pakainya, user benar-benar ngerti pakainya, dan target yang kita pengen capai itu akan tercapai gimana. Atau sebaliknya, kita punya produk tapi nggak berjalan dengan bagus, misalnya salesnya jelek atau bounce rate-nya tinggi gitu. Itu gimana kita cara fix-nya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau UI itu lebih ke arah ke visual design-nya, interface-nya, color, layout, branding, typography. Jadi lebih mirip kayak graphic design gitu. Cuman UI itu sebenarnya masih tetap butuh sedikit UX juga sih gitu. Jadi sama-sama saling melengkapi gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini ada ini wireframing, prototyping, usability, accessibility. Ini yang harus dipunya dari kedua UX sama UI designer nih. Ini pasti ini skill ini harus ada gitu. Jadi ini simple diagram yang menurut saya paling relevan itu ini tuh. Jadi bisa dibedain antara UX dan UI. Nah, next-nya akan bahas tentang, mungkin suka bingung ya jargon-jargon, atau misalnya kayak banyak jobs vacancy nulisnya UX UI, nulisnya yang satu ada product design, yang satu nulisnya ada UX research, ada satu lagi nulisnya apa, banyak kan namanya sekarang banyak banget jargonnya. Nah, sebenarnya mungkin bisa dibagi kayak gini. Ini mungkin diagram yang tadi saya temuin dan lumayan bisa menjelaskan dengan lebih simpel gitu. Nah, di sini ada yang namanya makro dan mikro UX. Jadi kalau makro itu adalah UX designers yang berpikir yang mungkin tasknya itu adalah sebelum produk itu di-develop gitu kan. Sebelum hasil akhirnya itu jadi ada gitu. Jadi lebih ke arah orang di belakang layar gitu. Contohnya apa? UX researcher, service designer. Service designer tuh jadi dia
membuat suatu sistem atau suatu solusi dari suatu permasalahan. Biasanya kalau service designer tuh jatuhnya bisa ke pemerintahan atau ke apa pemerintahan atau biasanya di company non profit ya biasa ya, service ya tuh. non profit. Waktu itu di UN tuh sebenarnya ya hybrid sih, jadi jatuhnya belajar service design juga gitu. Lagi lumayan banyak dicari juga service designer. Ya, Terus di kalau UK besar ya ini ya. ya itu, dan kalau service designer tuh lebih banyak involve sama orang dan inputnya nanti adalah rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut gimana gitu kan. Nah, kalau UX researcher biasanya kebanyakan di Indonesia basic itu biasanya basicnya psikologi gitu kan. Karena researcher tuh lebih ke arah data kan, kualitatif sama kuantitatif data gitu. Nah, terus ada juga UX consultant. Kalau consultant ya itu lebih ke arah consult doang, tapi dia mungkin biasanya nggak sampai execute gitu kan. Jadi benar-benar di belakang layar. Terus ada product designer. Nah, ini kadang-kadang suka bingung nih. Kok ada ada lamaran, ada vacancy product designers, bedanya apa ya sama UI UX atau sama UX gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat di internet gitu kan, banyak yang nyebut product designers itu lebih advance daripada UX designer. Karena product designer tuh mereka ikut nge-manage si produk itu dari awal sampai akhir produk itu jadi gitu. Tapi itu sebenarnya term itu lagi-lagi tergantung tempat kalian kerja, tergantung organisasinya, strukturnya kayak gimana. Kontekstual ya. Oh, di UX designer di Tokopedia pun kita tetap involve dari produk itu dari awal sampai akhir tuh ownership tetap di kita gitu. Jadi tapi kita bukan berarti kita jadi product manager, enggak gitu, kita tetap UX designer gitu. Nah, kebanyakan di Indonesia kalau disebutnya product designer itu mereka expect skillnya UX iya, UI iya gitu. Jadi itu bisa halusnya UX UI gitu. Kalau di Indonesia ya gitu. Mungkin itu ngebedainnya kayak gitu. Lebih kayak full stack lah product designer itu gitu. Kalau UX lebih ya itu tadi lebih fokus ke problem solvingnya itu sendiri gitu. Nah, kalau yang micro UX designer, contoh interaction designer. Nah, interaction designer itu lebih berat ke UI gitu kan. Dengan tampilan kayak gitu, kalau ini diklik interaction-nya kayak gimana? Lebih kayak gitu sih, lebih kayak ke interface-nya dan interaction antara human dan komputernya gitu. Makanya dia disebutnya lebih micro kan dibandingin makro. Jadi dia lebih nggak luas dibandingin yang tadi itu, dibandingin spesifik lebih nggak spesifik. Terus ada user experience specialist, ada UI UX designer juga itu cenderungnya lebih general kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia product designer dan UI UX designer sih disamain sih. Soalnya masih. Ya, soalnya di Topet aja sekarang udah mulai ada term product designer gitu. Karena dicari tuh UX UX yang bisa UI juga gitu, disebutnya product designer gitu. Jadi ya itu lagi-lagi mungkin kita next ya. Mungkin dengernya pusing kali ya, ada service designer, ada product designer. Nah, saya harus start dari mana gitu ya. Kalau menurut saya tuh satu saran, don't overthink about the title gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin titlenya. Pertama harus explore dulu nih dari diri sendiri what you wanted to achieve sebelum making a decision gitu. Nah, karena nanti kenapa? Karena misalnya contohnya gini, ini case saya di Pulse Lab kan, di UN. Nah, di UN itu job title-nya interaction designer, tapi kenyataannya kita di sana lebih fluid tuh. Kita jadi service designer juga, kita ngelakuin field research, kita jadi US researcher juga karena kita ngelakuin sintesis kayak ideas generation segala macem. Kita jadi motion graphic designer juga, creating documentation gitu kan, video documentation. Jadi graphic designer juga, bikin si report research ini, terus ada kayak diary study gitu-gitu. Jadi ya bisa job title-nya interaction designer, bisa job title-nya UI UX, cuman pada kenyataannya nanti lebih fluid lagi kerjaannya gitu. Jadi jangan terpaku sama itu. Nih contohnya ini juga, ini sebenarnya job desk utamanya ini kan, bikin interaktif platform gitu, tapi pada kenyataannya jadi ngeluas kemana-mana gitu, karena memang di situ field-nya luas, di tempat kerjaan itu field-nya luas, dan organization structure-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau
apa ya, serba bisa gitu, jadi jack of all trades tuh bad ya, itu nggak bagus ya gitu. Kayak yang tadi serba bisa gitu. Bisa iya bisa enggak, tergantung kalian mau, kayak tadi saya bilang, field-nya itu sangat fluid lah. Maksudnya kalian masuk ke suatu company jadi UX designer, bisa-bisa entar ended up nggak jadi UX designer bisa aja gitu kan. Tapi ya itu mau jadi, generalis atau jadi spesialis, itu, feel free to choose, pasti nanti nemu jalannya sendiri. Cuman, saran sih jangan ngelakuin sesuatu misalnya dapat suatu job vacancy gitu kan, harus dilihat baik-baik job desk-nya, jangan sampai mau ngelakuin sesuatu yang memang bukan kerjaan kalian gitu. Misalnya jauh banget dari UI UX dan misalnya nggak ada relate sama sekali, nah itu namanya dikerjain. Nah itu soalnya banyak yang kayak gitu sekarang, memanfaatkan kayak UI UX designer tapi entar suruh ngerjain sesuatu misalnya print brosur yang nggak ada hubungannya sama kerjaan kalian, itu baru namanya salah gitu kan. Tapi Kayaknya kalau ada misalnya ya gitu ya. banyak Juga sih yang sih. kayak gitu. Tapi kalau misalnya, kayak tadi tuh, ngelakuin field research juga, tapi ada impact-nya memang ke UI UX, masih dalam satu family gitu. Untuk belajar boleh, tapi memang kalau saya pribadi, pengennya ke depannya kan lebih spesialis. Jadinya, pengen cari sesuatu yang lebih terspesialisasi gitu, jadi nggak terlalu general banget. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke kalian maunya kayak gimana. Nah, terus kita ngomongin nih, nah kalau dari di UX Tokopedia kan sekarang udah dedicated nih, nggak akan ngerjain yang lain-lain lagi selain UX. Tuh kira-kira sehari-harinya tuh ngapain ya gitu. Nah, jadi tuh kalau kita sebagai UX designer tuh kita kebetulan di kantor kan kita pakai metodologinya agile. Jadi itu mungkin nanti bisa dicari ya agile tuh metodologinya seperti apa. Jadi kita memang setiap cycle satu istilahnya kita ada satu tiap 2 minggu sekali kita ada project brief. Nah itu istilahnya kayak apa ya titik nolnya lah. Misalnya di kita nyebutnya sprint. Nah, jadi di sprint ini kamu ngerjain tas ABC ya, masih dengan bobot segini segini segini, bisa selesai nggak nyampe sprint depan? Bisa gitu kan. Ya udah. Jadi itu di tengah-tengah sprint kita nggak akan ketambahan kerjaan-kerjaan baru nih. Kerjaannya itu hanya yang di brief di awal minggu itu. Nah, baru kita mulai tuh desain prosesnya kan. Idea generation, terus kita mulai wireframing, kita mulai kalau misalnya perlu conduct interview dulu, baru habis itu wireframing, terus habis itu next-nya baru kita ke iteration, dalam artian wireframing-nya udah jadi nih, struktur webnya udah jadi. Nah terus apakah langsung kita jadiin gitu, langsung live gitu? Enggak, kita perlu, nah ini yang agak lama tuh iteration gitu. Iteration itu adalah dimana kita punya prototype, istilahnya yang produk yang belum di-develop ya, yang masih dalam bentuk prototype, bisa banyak sih di Figma sekarang udah bisa langsung bikin prototype atau bikin di InVision segala macam. Nah itu yang kita testing ke user, tapi sebisa mungkin memang experience-nya kadang-kadang terbatas. Kita biasanya kalau prototype testing tuh emang pengen ngelihat insight-insight yang lebih krusial, jadi lebih ke arah user behavior-nya itu sendiri gitu. Misalnya kita nyuruh user untuk pengen ngarahin user untuk sebenarnya ngeklik tombol beli gitu kan di suatu halaman gitu. Yang memang kita pengen highlight. Nah kita testingnya ya kita fokus ke itu aja. Kalaupun usernya nggak ngelakuin itu, kita harus tahu tuh kenapa sih user tuh bisa nggak tertarik atau apa. Itu semua bisa dianalyze supaya apa? Supaya nanti saat rilis udah nggak ada lagi keraguan-keraguan dari kita gitu. Kalaupun nanti hasilnya beda gitu kan, dari hasil testing kita, oh ternyata testingnya bagus tapi hasilnya jelek, itu nanti bisa di-iterate lagi. Nah, habis itu baru di-review sama stakeholders. Nah, kalau misalnya dari salah satu desain proses ini ada yang gagal, dalam artian dalam 2 minggu itu nggak selesai, misalnya dalam tas A tuh baru sampai tahap 3, tas B baru tahap 2. Nah, itu dibalikin lagi nih ke sprint planning, jadi kerjaan kalian akan numpuk ke depannya 2 minggu ke depan gitu. Nah, kayak gitu. Waduh. Yang satunya. Nah, ini paling abis kita udah testing segala macam, udah yakin nih dari kita. Istilah kan kita ini sebagai orang yang ngasih proposal ke stakeholders. Stakeholders ini dalam sini bisa jadi orang bisnis, bisa jadi C-level gitu kan, bisa CEO langsung, bisa kadang-kadang VP gitu kan, Vice President atau AVP gitu kan. Nah, itu
di review tuh bisa sama mereka, oke apa enggak sebelum produk itu di develop gitu. Misalnya dari sini oke, udah nggak ada revisi, kita jalan ke, nah udah lewat sini, sebenarnya udah lewat bagiannya si UX nih, istilahnya dari sprint planning ini artinya udah selesai semua task kita, udah bisa digeser ke done lah di sprint planning gitu. Nah sebenarnya kalau udah dari sini, dari nyampe delivery ini udah nggak dalam tanggung jawabnya si UX designers lagi. Itu delivery itu udah kita cuma nge-package aja apa yang kita udah kerjain, documentation-nya gimana, udah kita oper ke product manager gitu kan. Nih kerjaan gue udah selesai. Biasanya mereka akan langsung bikin dokumen untuk development, untuk ke tim development. Nah di sini baru nih desain kalian dibikin gitu kan, di develop beneran ke platform beneran. Nah dari situ apakah langsung live gitu? Nah enggak, kita ngulangin lagi testing, tapi ini testingnya kalau tadi itu testingnya ke eksternal ya, ke user kemana. Nah ini lebih ke arah testing untuk quality check gitu kan, apakah ada bug, apakah ada desain yang mencong kanan kiri. Nah itu tuh UI UX semuanya ikut sama dev sama-sama tuh ada namanya session namanya bug bash, tuh kita biasanya bareng-bareng. Kalau bug bash-nya lagi banyak tuh bisa-bisanya dari pagi sampai sore gitu kan. Itu ada final testing sebelum live platform gitu. Jadi UX nih masih ikut nih di sini nih. Jangan sampai nanti produknya udah live, kalian protes gitu. Lah, ini kan kalau diklik harusnya pergi ke sini, ini kenapa pergi ke sini? Nah, itu ngehindarin di bug bash itu. Jadi setelah live produk ini produk itu udah minimum ada error lah gitu. Nah, itu biasanya live produk itu bisa ada dua jenis sih, bisa ada dua, dalam artian dua fase. Kadang-kadang kalau misalnya produknya itu udah pengen dirilis juga tuh ada yang namanya MVP alias most viable product. Jadi yang penting ada dulu dengan fitur-fitur yang kadang-kadang masih dibatasin alias belum maksimal. Dan di situ kita bisa learning apa yang kurang, baru kita rilis versi ultimate-nya gitu. Itu ntar kalau mau ada perbaikan atau apa, balik lagi nih ke sini, ke step 1 gitu. Jadi begitu aja cycle-nya, kita ngulang terus gitu. Nah kurang lebih rilisnya gitu. Nah kita lanjut ya. Mungkin tadi sempat denger tuh, siapa sih product manager, siapa sih UI designer gitu kan. Nah kalau di Tokopedia itu sendiri, kurang lebih sih kayaknya di semua company kayak e-commerce atau yang bisa dibilang kayak apps development gitu, kurang lebih sih sama sih. Jadi yang pertama tuh ada product manager atau product owner biasanya. Nah itu tuh mereka tuh yang ngedrive produknya itu mau kemana. Mereka yang bikin cerita, bikin vision, produk saya maunya diginiin, produk saya ke depannya mau ngedrive sale sampai 50% misalnya gitu, 50% lebih tinggi atau 120% lebih tinggi, itu mereka yang bikin visionnya. Nah tergantung tim masing-masing, tapi kalau saya biasanya kolaborasi justru di awal. Jadi saat mereka bikin vision, UX tuh udah diajak ngobrol tuh. Tapi itu tergantung orang sih. Kadang-kadang ada yang mau pengennya ngerjain sendiri aja, tergantung gue gitu. Tapi ya kita mulai biasain kayak gitu supaya nanti di tengah-tengahnya nggak ada perbedaan atau perselisihan gitu sama-sama, biar betul. Penting. Nah, terus nextnya itu bisa dibilang product manager tuh bisa jadi kawan, bisa jadi lawan lah kalau di dunia apa ya, kita product development tuh bisa jadi kayak gitu. Kadang-kadang ada yang jadinya nyebelin, akhirnya malah jadi berantem atau apa gitu. Tapi istilahnya mereka yang ngedrive gitu. Jadi kita gak boleh lah jadiin mereka selek gitu kan. Kita harus jadiin product manager itu sebagai teman kita yang kita ajak collaborate gitu. Nah yang kedua UI designer. Nah ini tergantung sih. Kadang-kadang ada company yang UX sama UI jadiin satu, aja yang dipisah. Nah kalau di Topet itu kenapa dipisah? Karena UI designer itu di Topet itu, mungkin kalian mikirnya UI designer berarti dia ini ya, bikin tampilan visual ya. Untuk tampilan itu malah kita sebenarnya udah ada design system. Jadi udah ada yang namanya button di Tokopedia itu dari page A sampai Z itu nggak akan ada yang beda, dalam artian udah ada aturan-aturannya. Button gede tuh udah ada library-nya sendiri. Nah, UI designer ini tugasnya untuk ngejagain itu. Jadi apa yang kita bikin itu, apa yang UX bikin itu harus dikonsultasikan ke UI, apakah komponen yang dipakai ini benar-benar bisa kita pakai. Kadang-kadang ini ada floating box di sini, menurut prinsipal kita nggak boleh, prinsipal UI kita tuh nggak boleh, itu jelek gitu kan. Walaupun menurut UX lu bagus, tapi ini nggak sesuai sama
prinsipal kita, karena di Topet misalnya nggak ada floating box tiba-tiba di tengah jalan gitu. Ntar jadi aneh, experience-nya jadi beda gitu. Nah, kayak gitu sih, lebih ke arah tektokannya gitu. Mereka istilah jagain visual. Nah, kalau product lead itu bisa jadi ya kayak bos kita lah gitu kan. Jadi dia dalam satu product design tuh biasanya satu tribe atau satu tim tuh pasti ada lead-nya. Nah, kita report langsung ke mereka. Mereka yang ngatur juga manpower-nya gimana, siapa yang ngerjain siapa yang ngerjain apa gitu dalam satu sprint. Nah, terus ada juga UX researcher. Nah, ini juga sering banyak orang yang males atau nggak mau collaborate sama UX researcher, itu salah banget sih. Justru di Tokopedia itu enaknya kita bisa collaborate sama mereka, nggak susah gitu, dalam artian bisa request-nya gampang ke mereka gitu kan. Bisa minta data apa yang kalian butuh. Misalnya kalian disuruh bikin, saya mau bikin page tentang jualan mobil mewah gitu kan. Kayak waktu itu Tokopedia jual Tesla gitu kan. Nah, itu pasti mereka akan hubungin UX researcher dulu, lu punya nggak atau lu pernah nggak ngelakuin research tentang penjualan mobil di e-commerce atau apa. Mereka pasti punya datanya gitu kan. Oh, kita pernah ngelakuin competitive landscape atau apa, itu mereka semua lengkap library-nya, bisa. Jadi nanya-nanya mereka kayak gitu. Jadi enaknya itu sih tektokannya. Atau kalau kalian mau kayak tadi tuh punya produk mau di testing, tapi kalian nggak yakin nih metode kalian bener apa enggak, bisa juga konsultasi ke mereka kayak gitu. Nah, ada juga nih UX writer. UX writer nih mungkin bingung kali ya, tadi ada UX, ini ada UX writer, apa bedanya? Nah, kalau UX writer tuh lebih ke arah orang yang, misalnya kayak kalau pernah lihat di Tokopedia tuh ada notification-nya kayak yang apa ya, yang udah gajian nih, ayo bayar ayo bayar tagihan sekarang, cashback gitu. Nah, itu tuh kerjanya UX writer sih. Dia yang copywriter ya, sebetulnya sama ya. Kalau copywriter di Tokopedia tuh lebih diarahin buat campaign, dalam artian bikin banner, bikin kreatif campaign. Oh, advertising ya. Nah, tapi kalau UX writer itu lebih ke arah suatu yang actionable, misalnya kayak push notif. Tapi push notif juga ada dari kreatif juga sih. Cuman biasanya kayak yang bentuknya komponen di Tokopedia, misalnya button. Misalnya button tadinya namanya beli gitu, jadi ditambahin misalnya beli sekarang, itu konsultnya ke mereka gitu. Terus misalnya section title-nya bilang lihat semua, bagusan lihat apa lihat semua ya gitu kayak. Terus mereka kita di Tokopedia juga ada guide-nya sendiri, which is yang tadi ya, design system. Jadi the way we talk, the way we communicate itu udah ada guide-nya. Kayak tone of voice-nya gimana sih, kalau Tokped kan semi casual ya, jadi kayak nggak terlalu kaku banget gitu. Mungkin kalau Gojek lebih casual banget. Nah, itu semua ada guidelines-nya dari UX writer. Jadi kalau kita mau bikin konten nih, bikin UX, bikin page, terus kita misalnya bingung nih, gue mau ngejual ini nih, tapi communicate-nya gue bingung gimana ya, tone of voice-nya, itu nanyanya ke UX writer gitu. Nah, bahkan kalau di Gojek tuh ada yang namanya UX Illustrator. Jadi dia tuh yang Illustrator. Itu baru sih. Di Topet ada, tapi di situ sebutnya UI Illustrator kalau di Topet. Itu yang di Gojek itu murid BINUS Inter angkatan 2 tahun lalu tuh. Di blognya kan sering sebut-sebut. Ya, itu. Kalau di Topet karena dia masuknya design system, jadi di UI Illustrator. Kita ada bagiannya juga gitu, yang ngatur icon segala macem. Betul. Nggak usah takut kalau kayak masuk Topet, aduh ini semua ikonnya ini harus gue bikin satu-satu ya. Enggak, itu udah ada kayak central design centralnya yang udah bikin library buat kalian tinggal reuse aja library-nya. Kecuali kalau memang kalian di assign-nya di station-nya si design system itu, udah kalian berarti build a system di situ, bikin. Kalau misalnya search bar bentuknya gimana, search bar mati sama search bar aktif tuh akan dipakai di semua platform kita sama. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba belang gitu kan. Gitu. Nah, terus terakhir tuh ada stakeholders, ini paling susah di-handle sebenarnya. Nah, itu kalau di UX itu ya kita tuh kita nge-handle pasti kita pasti user oriented kan. Kita mikirin user gimana nih. User biar happy, biar user ngerti sama produknya. Tapi tetap yang terakhir itu ketok tangan tuh pasti di stakeholders, which is kan kadang ada orang bisnis, ada kadang-kadang bisa CEO langsung, bisa kadang-kadang Pak William tuh suka ngasih feedback langsung gitu kan. Walaupun kadang-kadang bisa ngasihnya langsung, bisa ngasihnya dari istilahnya dari tangan kanan dia segala macam, masih suka ngeliatin secara langsung gitu. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, kalian harus consider juga
Tapi bukan consider dalam artian untuk menjilat ya, dalam artian untuk kayak gimana ya cara gua nge-please stakeholder, enggak. Tapi gimana cara kalian nge-propose solusi kalian ke stakeholder supaya beralasan dan masuk akal gitu buat mereka. Yaitu dengan tadi iterasi dengan banyak gitu. Oh, saya udah, kalau mereka bilang A, oh saya udah testing gini gini gini. Kalau mereka bilang B, saya punya datanya kok gini gini. Jadi mereka nggak bisa ngomong kayak gitu. Ini dalam artian mereka nggak bisa ngomong tanpa background yang jelas gitu. Kalau kita memang udah iterasi yang jelas. Memang susahnya UX di situ sih. Harus rajin iterasi, harus mau Eksplorasi ya. harus belajar juga cara negotiation dengan orang, terutama dengan stakeholders kayak gitu. Mungkin kalau UI lebih politiknya nggak begitu, lebih banyak lebih ke arah konseptual. Kalau UX tuh ya itu harus pinter-pinter manage orang juga gitu. Karena kita berhadapannya dengan orang kan. Kalau UI kan dia berhadapannya dengan pixel. Dengan pixel istilahnya gitu kan gitu. Walaupun tetap sih kadang-kadang pasti stakeholders ada yang kritis juga gitu tentang UI. Oke, sorry Visi, sudah sedikit lewat yuk. Oke, ini ada tools yang udah mau selesai juga. Ini ada tools yang bisa dipakai untuk collaboration. Biasanya kita pakai Miro. Miro tuh lumayan enak banget untuk co-design workshop segala macem. Biasanya kita, apalagi dengan situasi pandemi kayak gitu, biasanya kalau kita di kantor kita tempel-tempel aja itu post-it segala macam karena kita nggak ketemu gitu kan. Nah, makanya Miro tuh enak banget, dan di situ juga udah ada template-template framework misalnya kayak user journey atau kayak product matrix segala macam udah ada di situ. Template-nya kalian tinggal masukin aja sesuai use case kalian gitu. Yang kedua tuh ada SketchUp. Ini paling umum lah dipakai gitu. Paling enak juga untuk kayak bikin wireframe atau prototype. Pluginnya banyak. Terus pokoknya termasuk yang paling lengkap, cuman dia nggak free dan lumayan heavy gitu kan. Sayangannya Figma sekarang ya? Yes, betul. Sekarang di Topet pun udah switch ke Figma. Kenapa? Karena Figma itu satu gratis. Yes. Kedua tuh dia light banget dan compact. Dan Betul. untuk kolaborasi sama stakeholders, dalam artian sama user kalian, kalau kalian mau user testing, bisa langsung bikin prototype di situ, nggak dipindah-pindahin lagi ke InVision. Terus bisa langsung, stakeholders bisa langsung kasih notes di situ. Kolaborasinya lebih enak lah pakai Figma gitu. Tapi ini lagi-lagi preference ya. Bisa aja yang lebih prefer Adobe XD atau apa ya, nggak apa-apa gitu kan. Saya udah pernah coba juga sih Adobe XD, cuman memang paling enak sebenarnya masih Figma gitu. 11-12 sebetulnya sih, cuman memang belakangan Figma flow-nya lebih enak sih. Yes, flow-nya lebih enak dia. Flow-nya lebih enak. Terus untuk usability testing segala macam biasanya kita pakai usability hub sama Maze gitu. Tapi kekurangannya adalah kalau pakai yang free account memang ada beberapa accessibility-nya yang limited. Kalau kayak Maze itu cuma bisa 2 screen. Nggak 2 screen, 5 screen atau berapa. Sama usability hub juga terbatas gitu. Nggak boleh panjang-panjang tesnya. Maze itu 5 kalau nggak salah. Iya, Maze 5. Tapi kalau untuk analisis sendiri, tergantung sih kalian mau analisis apa. Kalau analisis flow, enakan pakai Maze. Kalau analisis cuman kayak common behavior doang, bisa pakai cuman usability hub aja udah cukup kayak gitu. Itu biasanya yang biasa kita pakai ini gitu. Walaupun sebenarnya lebih seneng guerrilla langsung sih. Nemuin aja orang di jalan suruh testing gitu. Itu kayak lebih cepat dan lebih impactful. Itu cara klasik etnografik begitu ya, langsung nempel ya. Ya udah tuh, pokoknya kalau di Lotte Shopping Avenue pasti siang-siang ada yang jalan ke situ nyari mangsa sampingnya Topet. Oke. Nah terus ini kita ke ini ya, kesimpulannya transitioning from graphic design to UI design itu gimana sih? Yang pertama tuh mungkin pelan-pelan bisa start to explore tentang UX methodology. Terus ada framework-nya juga yang bisa kalian pakai gimana gitu. Itu banyak banget di internet gitu. Nah itu bakal bikin kamu ngerti gimana sih cara kalian solve problem dengan heuristic evaluation gitu kan. Nggak cuma solve problem yang dengan mungkin kalian bingung ya start dari mana ya kalau solve problem. Nah framework dan metodologi ini bisa membantu banget. Nah terus yang kedua tuh bisa mulai nih start build empathy to user, dalam artian kalian bisa coba lihat-lihat UX case studies gitu kan, ngelihat gimana cara orang approach usernya untuk dapat insight
tentang produk mereka gitu kan. Apalagi ini akan lebih menarik lagi kalau kalian misalnya nanti nggak tahu ya, mungkin misalnya nanti kerjanya di sesuatu yang berhubungan misalnya dengan warung atau apa. Nah, tuh kalian harus belajar build empathy dari sekarang karena nggak semua user tuh tech savvy misalnya kayak gitu kan. Nah, dengan kalian banyak baca use cases dari orang itu bisa ngebantu kalian untuk dapat bayangan, oh nanti kalau gue berhadapan dengan user kayak gini, ini oke juga nih approach-nya gitu. Karena lumayan pasti nanti kalau kita istilahnya belum terbiasa tuh kadang-kadang suka kaget gitu. Saya pun kalau itu kadang-kadang kalau field research itu suka kaget, ada orang yang misalnya reaksinya negatif banget. Ada orang yang bener-bener apa ya, nggak mau banget, bener-bener udah itu. Nah, itu kalian harus bisa empati sama mereka, kenapa mereka kayak gitu ya gitu. Dan ya kayak gitu sih. Terus next-nya itu mungkin lebih apa ya, user focus mindset-nya itu bisa mulai diaplikasikan sekarang. Mungkin kalian sekarang masih ngerjainnya graphic design gitu kan, prints misalnya, lebih banyak prints, lebih banyak bikin buku lah atau poster. Nah, itu mungkin udah mulai bisa diaplikasikan. Gimana kalau kalian jadi audiensnya gitu, udah mulai dipikirin dari situ, bisa di-apply sih pelan-pelan gitu. Atau mungkin kalau kalian apa namanya, kalau kalian bikin suatu solusi desain apapun, lebih mikirin kayak, oh nggak cuman idealnya gue, tapi gimana kalau orang lain ngelihat ini, kayak gitu. Jadi itu namanya belajar human centered design sih kalau kayak gitu. Nah, dari saya sekian, ada pertanyaan? Wow, wadidaw, banyak sekali. Thank you, Visi. And I think it has covers a lot of grounds ya. Silahkan, mau ada pertanyaan. Ara masih bisa mengikuti? Putus-putus? Oke, putus-putus. Sedikit putus-putus. Cindy, maybe any question? But, oh yeah. I have, but I think it's a lot to ask. But okay, aku ke One poinnya. question. I have to limit one question ya, already way past a bit. Oh, okay. So, one or two, please. Pas Kak Visi and Cindy, aku mau nanya, pas Kak Visi from graphic design, right, di UIC itu, pas realizing pengen niche ke UX itu, how did you niche to UX gitu sih dari graphic design? Padahal kan kayak Kak Visi kan udah ngambil graphic design tuh awalnya, udah diploma kan. Harusnya kan emang UIC ini prepare us to, ya harusnya transfernya di graphic design. Aku sendiri juga agak sebenarnya pengennya ambil interaktif media dari dulu. Di UIC ada sih yang baru, katanya di kampus baru gitu, tapi kemarin aku nggak jadi ambil itu karena kayak the campus is not in BSD anymore, jadi kayak it's a new one. Tapi kayak aku sekarang lagi in the verge of kayak gimana ya, should I niche in UI or should I niche in UX? Walaupun aku tahu itu sebenarnya mereka kayak tak terpisahkan gitu kan, tapi kayak how did you manage to like niche from graphic design to UX? Cindy bingung mau nanya. Oke. Oke. Jadi pertama itu kan emang kerjanya lumayan dari awal tuh emang udah digital kan, karena waktu itu graphic design multimedia di UIC kan dulu ada advertising, ada multimedia. Emang waktu itu sempat debating juga sih dalam hati kayak advertising atau multimedia ya gitu. Tapi karena waktu itu multimedia apalagi yang ngambil cuman 3 orang kalau nggak salah. Jadi semuanya pada ke advertising. Ya, jadi lumayan ngambil resiko di situ, tapi emang udah tahu sih ke arahnya emang pengennya ke digital gitu kan. Tapi baru pengen ke UX itu mungkin justru setelah study di UK gitu kan, karena ngelihat kayak oh ternyata ini luas ya, nggak cuman it's not about creating nice design gitu kan yang good visuals gitu, tapi juga belajar tentang psikologi orang lain gitu kan, psikologi gimana sih kalau dalam kita menyelesaikan solusi itu bisa dengan cara yang mudah gitu kan, yang mudah dan istilahnya bisa berguna buat banyak orang gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya ngedesain mikirnya kayak oh ya udah ngedesain yang penting desainnya bagus aja gitu kan, orang juga pasti suka gitu. Ternyata nggak sesimpel itu loh gitu UX-nya ke dalam itunya. Nah dari situ sih mulai kayak shifting kayak oh seru juga ya. Malah tadinya tuh dari UK tuh masih ke arah UI design sih, karena di situ masih
ngedesain interface lagi, tapi dari ngerjain interface itu baru sadar tuh ternyata tetap butuh basic kita untuk ini ya, untuk kayak belajar evaluation heuristik. Emang mungkin kalau UI itu lebih ke arah orang yang lebih senang kerjaan suatu visual. Kebetulan kan saya emang lebih suka sesuatu yang kayak apa ya, lebih kayak sesuatu yang berhubungan dengan psychological orang gitu kan, lebih ke arah gimana kita solving problems kayak gitu. Makanya kayaknya UX lebih menarik nih gitu kan. Kayaknya juga belajar manage orang, belajar tahu emosi orang gimana gitu kan. Nah, makanya dari situ udah mulai oh ya udah deh, mau ini aja, mau switch aja dari mungkin tadinya UI UX interaction design langsung ke UX-nya aja nih gitu. Kayaknya lebih bisa lebih jadiin itu sebagai suatu spesialisasi gitu. It takes a lot of time sih, nggak cepat juga. Jadi tenang Cindy, it takes time, one by one. Ya. Berarti itu pas Kak Visi transfer ke UK, itu kan kayak phase-nya cepet banget kan. It's like working in a fast-paced company gitu kan ya. Kayak we don't have time to literally pause, kayak beneran terjun gitu. Itu ada kayak augmented reality gitu nggak? Like 3D AR stuff. Ya di UK final project-nya banyak yang bikin AR VR gitu. Jadi it's not something yang aneh sih. Di UK itu udah common gitu. Jadi mungkin beda ya sama di sini, mungkin masih jarang orang pakai AR. Terus yang kayak tadi motion sensor, terus bahkan sampai ada waktu itu kayak ada yang batch sebelum aku tuh malah bikin kayak semi AI gitu. Jadi itu udah benar-benar kompleks banget sih. Emang kita masih di sini mungkin belum sampai situ aplikasinya. Jadi pengaplikasiannya belum sampai situ. Jadi kelihatannya masih terbatas. Mungkin ada beberapa orang yang emang udah terjun ke situ, cuman nggak ke expose aja. Gitu. Kalau di sana udah umum lah. AR VR tuh juga kayaknya alat-alatnya udah murah. Soalnya anak-anak di sana final projectnya banyak yang pakai AR VR gitu. AR sebetulnya sekarang gampang kok. Adobe Aero kan ada ya, jembatan paling mudah itu. Tapi berarti harus kayak beberapa have basic in programming gitu ya, karena kayak ada basic coding. Yes, kalau di sana makanya tadi kita bilang ada gapsnya di situ. Sayangnya Kita begitu. Ini nggak dapat coding. Mereka di sana yang namanya physical computing. ada di itu kok nggak salah di second year atau di first sama second year mereka dapat itu gitu. Kita enggak gitu kan. Tapi ya itu tadi dosennya mau ngajarin gitu. Lecturersnya mau ngajarin kalau memang kita merasa stuck atau gimana bisa makan kayak nggak usah khawatir ya. Mereka juga mau. Mereka mau ngajarin. Oke. Sorry Cindy, I have to stop. Oke. Oke. Silahkan yang lain. Cindy kalau masih ada pertanyaan langsung aja, nanti kan Visi share kontak. So hopefully. Ini tadi Miss Nia izin duluan karena harus masak. Tapi ada titik pertanyaan buat Visi. Jadi kalau dari ini kan kita memang topiknya kebetulan dari graphic design ke UX ya. Tapi kalau orang-orang yang ada di posisi tadi itu ada ya UI designer, UX designer, service itu, apakah mereka pasti latar belakangnya desain atau dari latar belakang yang berbeda sama sekali? Mungkin kecuali UX researcher ya, karena kan banyak mungkin psikologi ya kalau nggak salah ya. Ini interesting question sih. Kayak di Topet itu UX yang basicnya desain itu kayaknya masih lebih banyak sih. Masih kayak 60%-nya, tapi 40%-nya tuh basicnya UX itu basicnya macam-macam, gado-gado gitu. Ada yang dari IT, ada yang dari bahkan ada yang dari arsitektur, ada yang dari psikologi. UX lebih beragam. Kalau UI kurang lebihnya anak desain semua, hampir semuanya. Tapi kalau di Topet itu uniknya ini sih, bahkan tuh UI-nya kebanyakan masih muda-muda sih. Kayak SMK terus itu langsung disuruh kerja di Topet gitu, karena dia dari internship gitu kan. Jadi kalau misalnya ada internship nanti Topet itu internship atau ada product design academy itu tiap tahun pasti ada. Kalau kalian mau misalnya belum pengen kerja yang serius banget, mau baru pengen nyicipin doang gimana sih, bisa ikut itu sih product design academy. Itu jadi kalian ntar jadi trainee di Tokopedia selama berapa bulan, kalian ngerjain real project di situ,
akan dimentor juga sama designers di situ, seniornya. Nah, nanti keluarnya tuh kalian akan keluar dari training tuh memang kalian nggak semuanya akan direkrut, tapi kalau memang kalian bagus dan kelihatan berprestasi saat program itu, bisa jadi kalian diangkat jadi permanen gitu. Nah, jadi nanti mungkin waktu itu pernah share juga sama Sir Emmanuel infonya, nanti kalau tahun depan ada lagi bisa gitu. Nah, kalau boleh ntar saya share lah. Ya. Kalau UX researcher juga kebanyakan ini sih, kebanyakan orang dari psikologi, orang yang lebih ke arah sains gitu. Kalau service designer sama. Kalau di UN itu kebanyakan justru dari ya kayak international relation kayak gitu, orang kayak gitu sih. Service designer kebanyakan gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi bilang UX itu fluid banget. Kadang orang nggak belajar desain aja bisa jadi bisa UX masuk designer. situ ya. Cuman ya sebenarnya jatuhnya kalau saya ngerasain ya, pernah kerja sama berbagai macam orang, tetap orang yang basicnya desain itu lebih enak diajak ngomongnya. Dan mereka lebih kritis tapi lebih runtun dalam pemikirannya gitu dibandingin orang yang misalnya basicnya dari arsitektur atau dari apa. Karena dari desain sendiri mungkin secara nggak sadar kalian sekarang ngerasa kayak di UI sih belum belajar apa-apa nih, belum ada apa-apanya sama dari UX. Enggak, justru saya juga banyak pakai kayak ilmu-ilmu dulu dari UIC ngajarin gitu kan, kayak gimana cara kita buat documentation. Kalau dulu kita bikin namanya visual diary ya Sir ya. Masih mereka wajib banget. Iya itu dulu paling stres kalau suruh ngumpulin visual diary, kayak oh my god, kadang-kadang baru ditempel-tempel terakhir kayak gitu. Nah sekarang baru ngerasain tuh import gimana sih perlunya itu visual diary itu. Bahkan waktu di Northumbria juga yang namanya design documentation tuh, yang tadi microtrip tuh nyampe 100 lebih halaman gitu. There you go. Itu aja udah disingkat-singkat gitu kan. Nah, dan itu ada persennya berapa persen ya? Lumayan sih, 20 sekian persen documentation. Sama kayak kerja di Tokopedia juga, kita ditagih documentation. Kayak sekarang nih, saya lagi dalam periode, kita mau ada periode istilahnya evaluasi per quarter ya. Nah itu ditagih tuh documentation kalian gimana, kalian pas ngerjain ini nggak dicatat nggak proses kalian gimana, gunanya apa sih, gunanya nanti kalau misalnya saya resign amit-amit gitu kan, atau misalnya saya diganti sama orang lain yang pindah ke tempat saya, bisa baca documentation, bisa melanjutkan. Ya itu sebenarnya udah ada dari basicnya itu kan, dari basic visual design yang dulu kita cuekin itu. Kalian cuekin. Iya dulu kan kita cuekin. Cindy cuekin. Ya, Maxel, gitu. Ara enggak ya, nggak cuekin kalian. Rajin-rajin kok, yang di sini rajin-rajin betul. Cukup rajin lah. Gitu. Jadi pelan-pelan sih pasti ntar belajar, dan itu juga tergantung company culture-nya gimana gitu. Beda-beda. Tapi kalau dari kalian udah ada basicnya, di desain kayak gitu, kedepannya bakal gampang juga sih. Okay, I think we still have time for one more question dari Maxel mungkin, atau Ara, atau Ezi, atau Kang Irfan, mangga. Ini koneksinya lagi hujan deras di sini, jadi kalau pada putus-putus kemungkinan besar ya. Maxel biasa koneksi bermasalah. Ezi, ada pertanyaan Ezi? Jadi mau ngelamar ke Topet? Iya, kayaknya saya masih tidak bisa jauh dari Photoshop atau Illustrator sih kayaknya. Nah, ya itu di UI masih bisa ya, kalau ada lowongan di situ ya. Oh, bisa Pak Ezi? On the way, sir. On the way. Siap. Masukin aja referral name-nya di situ. Biasanya kok kayak gitu ada kan referral name-nya, nanti kasih referral. Oke. Gitu Ezi. Maxel, ada pertanyaan? Kang Irfas katanya lanjut. Siap Kang. Nuhun. I was thinking of, aku bukan pertanyaan sih, tapi kayaknya aku lebih interested ke UI instead of UX. Tenang, it's fluid Cindy. For now maybe yes. You never know. Ya, you never know. Iya sih. Tapi UI bukan berarti lebih nggak menarik. UI juga field-nya banyak sih. Yaitu nanti bisa apa mau ngambil spesialisasi ke Illustrator. Katanya tadi kan ada yang di Gojek UI Illustrator. Apa mau lebih ngambil spesialisasi ke design system gitu, yang di Topet pun ada tuh yang megang design system gitu kan. Kalau design system lebih kayak bikin suatu struktur gitu, atau memang pengennya ke di Topet ada juga UI yang jatuhnya lebih bikin interaction
dalam artian bikin kayak animation, terus kayak bikin icon animation, atau kayak biasanya kita kayak nunggu loading tuh ada animationnya, terus kayak interaction kalau misalnya kita klik terus misalnya jadi apa pop up atau apa, itu kan pakai animation juga. Nah itu ada juga, jadi emang nanti UI ada spesialisasi juga, jadi nggak cuma UX yang punya spesialisasi gitu. Masih luas kok UI juga gitu. Apalagi sekarang kayak Figma, sekarang plugin untuk bikin prototipe-nya udah banyak banget, bisa masukin 3D di situ. Jadi benar-benar luas banget, masih luas sih. UI juga bagus untuk dieksplor. Saya 3 tahun terakhir visi jeblosin. Oh, halo Ara. Yes. Halo. Oh, oke. Maaf nih yang tadi lagi ribet. Aku mau nanya dong ke Kak Visi. Gimana ya? Pas pertamanya kakak di UIC itu udah kepikiran mau jadi UI UX designer nggak ya? Atau Mirip sama gimana sih Cindy. milihnya kok bisa mau ke interactive design? Oke, sorry Visi. Ya. Tapi agak beda sih, Sir. Ini kan awal dulu masuk UIC. Belum ada pikiran sih, karena waktu masuk UIC justru malah dulu dari masuk UIC sebenarnya lebih pengennya justru ke advertising dulu pas awal-awal tuh. Lebih pengennya karena kebetulan kan dulu basicnya kayak Miss Kiki gitu kan banyak basicnya advertising tuh ya, Sir ya. Betul, Miss Kiki advertising. Dulu kebanyakan dari advertising, jadi ngelihatnya kayaknya fun ya, advertising kayaknya wah gitu, kayak apa ya, santai kerjanya kayak gitu, jadi kayak pengen ke situ. Nah tapi pas mulai diajarin tuh ada misalnya waktu itu kita dibagikan mau advertising atau multimedia, nah situ galau lagi tuh. Gue pengen advertising, tapi kalau advertising saya bisa belajar dari textbook, tapi kalau multimedia di waktu itu disogoknya gini, multimedia belajarnya After Effect loh, tempat lain belum ada loh belajar After Effect zaman dulu kan gitu. After Effect sama Sir Anton, website coding sama saya ya. Iya, zaman dulu tuh masih kayaknya keren banget aku belajar After Effect, akhirnya perginya ke multimedia. Nah dari multimedia sebenarnya ya. Ara boleh lewat chat aja nanti, putus-putus. Kalau di UIC emang oke. Kalau di UIC itu udah bakal dia, Sar. Ada sebangku tuh no. Ara, zaman dulu, zamannya Visi. Zaman dulu. Kak Visi tahun berapa sih? Kalau sekarang itu kita itu ke UK-nya itu bakal major graphic design, pure graphic design. Nah jadinya aku juga mau banget nih interactive design untuk coba belajar yang lain selain Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop. Jadi di chat Ara, di chat aja nggak apa-apa, putus-putus. Oke, Pak. Oke. Jadi memang kalau sekarang Visi memang mereka secara software agak terbatas ya. Kecuali yang ketemu sama saya digital design tuh ya keluarga Adobe. Saya kenalin Affinity, Figma, XD. Ya sudah. Di luar itu tergantung kebaikan. Belajar itu. Kenapa? Udah lumayan banget. Tapi memang kan mereka kayak tadi After Effects saya pengen, cuman nggak waktu kalau sama saya nggak sempet. Dulu kan masih ada Sir Anton ya, mungkin akan ada lagi sih. Sir Anton tuh dulu kan dia pegang 2 kelas tuh, bantu banget di After Effects tuh. Iya, tapi ya cuma satu kan Sir Anton itu. Betul. Kalau di Kang Irfas nih kan ada UIC Music sekarang, Ableton ada, itu ada, cuman beda jurusan. Terus saya juga lagi mikir gimana caranya emang bisa berjodoh ya, saling ada project yang saling, itu akan menarik sih. Ableton and Pro Tools, betul Kang? Makasih. Itu keren sih, kayak bahkan waktu di final project itu ada yang bikin projectnya itu kayak apa ya,
interaktif sound kayak gitu-gitu sih. Itu bisa kita bikin, misalnya kali aja nanti ke depannya mau bikin kayak interaktif exhibition by UIC gitu, kita bikin yang masif sekalian. Nah, ini murid-murid ada nih, Ara sama Maxel, saya arahkan kemarin ya, kalian pada bikin project ya. Tapi pakai tools yang built-in ya. Maxel kemarin pakai tool apa? Bikin interaction itu, exhibition? Create ya, kalau nggak salah. Art steps, sir. Art steps itu. Art steps, oke. Itu jadi bikin AR, exhibition gitu. Tapi ternyata emang banyak limitasinya ya, banyak keterbatasan. Ara kemarin, Ara sosial media ya. So exhibitionnya via Instagram ya. Making post, planning post, ya apa sih. Memang tools itu penting. Tools itu penting kalau bisa Ableton, Pro Tools, and all of those. Tadi apa? Yang Arduino itu komputer kan ya, yang kecil itu kan ya, yang cuma segini. Kayak chipboard gitu. Betul. Itu kalau anak-anak elektro biasa, tapi kalau ya itulah, kita di Indonesia masih terlalu keras pengkotak-kontakannya itu. Yes. Kalau di sana kan ya memang pengen belajar itu ya belajar aja gitu. Masalah nanti mampu apa enggak atau apa kan dicoba dulu, flow-nya dapet, you'll never know, right? Itu saya sukanya kalau di barat tuh liberal itunya kuat. Di sini kan cuma anak A1 ya pakai itu, nah kayak gitu-gitu tuh. Tapi memang sih lulusan-lulusan Northumbria yang seangkatan tuh ya mereka final project-nya wah banget, tapi emang kebanyakan ya tetap aja dia tetap di company lagi gitu, di apps lagi yang ke eksperimental gitu, yang benar-benar eksperimental banget ya gitu. Ada sih cuman nggak banyak gitu, tapi ya itu artinya kan yang penting kita punya skill aja gitu. Tapi mungkin di sana dalam artian lebih dihargai kali ya gitu, dibandingin di sini, karena kalau di sini ya UX cuman itu doang. Ujung-ujungnya value ya. Di sana sudah bisa melihat value-nya, di sini belum ya visi ya. Belum merata lah. Sayangnya masih terpusat mungkin di Topet, Gojek, all this digital startup ya. Kalau nggak tahu visi pernah dengar kayak Tani Hub itu, saya sih suka sih mendengarnya. Jadi mereka menggabungkan ini UX, UI dengan pertanian, itu menyenangkan sekali karena kan memang pertanian kan harusnya backbone ya. Jadi yang sudah bisa value tuh sudah bisa menilai value-nya tuh yang ada Tani Hub, ada fishery. Oh ya, fishery juga tuh lucu tuh. Betul. Kalian juga istilahnya kalau misalnya justru saya belajar dari Topet terus sering user interview segala macam, kan saya juga punya bisnis gitu ya. Dari situ belajar sih, jadi dapat banyak insight, ketemu banyak orang kayak gitu. Untuk ngembangin bisnis itu juga prinsipal UX-nya saya pakai lah buat jualan gitu kan. Kayak gimana kita nge-handle customer. Jadi jatuhnya jadi belajar CX juga kan, customer experience. Itu kayak jadi ikut-ikutan belajar, kayak waktu itu sempat ngobrol sama orang yang handle Tokopedia Care, gimana sih cara dia nge-handle orang marah-marah gitu-gitu. Di situ dia diajarin juga tuh psikologi gini-gini. Oh, dari situ kita tahu ya. Jadi bisa saya pakai juga kalau misalnya dalam user testing, ada user yang kadang-kadang ada tuh user testing yang di testing apa, dia marah-marahnya sama apa, saya cuma belanja tapi terus duit saya nggak balik malah gini. Nah, itu kita juga handle-nya. Jadi kalau UX tuh juga harus sabar-sabar sih orang gitu. Jadi lebih panjang sabar. Lebih explore. Apalagi kalau service design ya yang ini yang menarik kalau service design kayak kemarin kan field research, terus temanya rada-rada sensitif nih tentang woman safety at night. Gitu kan. Ya woman empowerment lah gitu-gitu. Terus ada yang lakinya nggak setuju gitu kan, suaminya tuh kalau waktu kita interview tuh mepet terus gitu, nggak mau kayak gitu, ngomong apa gitu. Itu banyak ya sini gitu. Yang kayak istilahnya dia nggak setuju tentang ngapain cewek tuh dibikin nyaman buat jalan malam gitu. Padahal itu kita mau ngebantu Pemprov untuk istilahnya ningkatin keamanan wanita malam. Misalnya dia punya prinsipal yang beda. Ya kayak gitu tuh pas ketemu di lapangan panik tuh. Kadang-kadang nih orang auranya udah negatif banget nih.
gimana kita mau nge-research, gimana kita mau ngedesain gitu. Nah itu kita harus bisa tuh. Kadang-kadang nge-research di Zong, orangnya malah nggak nyambung gitu kan, ngomongnya ngaco. Harus bisa ngarahinnya gimana biar enak, kayak gitu sih. Alright. Jadi menarik. Sangat. Mungkin bisa sekali-kali mungkin kayak misalnya dalam ngedesain apa nih, ngedesain final project atau ngedesain apa, coba aja testing ke orang tuh, kadang-kadang reaksi orang macam-macam. Dan itu bisa belajar juga tuh, belajar kita interact sama orang lain, gimana cara orang interact dengan karya kita gitu. Betul. Itu ada sih yang di kelas Advanced Graphic Design Project, mereka harus user testing ya. Sederhana tapi sih, cuma ngetes feedbacknya gimana, apa yang sesederhana itu. Cuman kan itu lumayan ya. Jadi, ternyata dapat masukan kalau misalnya kemarin ada yang bikin kayak board game. Kalau berdua ternyata sudah minimal, harus berdua, nggak bisa sendiri. 4 player ternyata waktunya harus ditambah, yang kayak detail-detail gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Yes. Oke, ini udah way over half an hour. Sorry, but thank you for those that still stay ya. Tadi Miss Mia izin, Erik juga izin karena mau ujian akhir semester. Erik masih kuliah, Alkomnya UIC. Visi, kalau masih ada pertanyaan lanjutan, bisa diarahkan kemana? Bisa di LinkedIn boleh, atau di email, atau WA juga boleh, langsung WA aja. Oke, mungkin Visi boleh ada di-share di sini. ya. Atau saya share, atau Visi langsung di-share sini aja. Ya. Share aja ya. Oh ya, Visi ada LinkedIn ya. Jadi yang sudah pada ada LinkedIn ya silakan langsung chat. Kayaknya wajib sih kalau udah kerja, sudah dalam posisi itu punya LinkedIn ya. Itu lebih profesional, lebih netral. Oh iya, LinkedIn itu lumayan ini sih. Kalau untuk cari-cari kerjaan itu lumayan banyak, tapi ya harus hati-hati juga sama recruiter. Banyak tetap ya. Tetap juga. Jadi sebenarnya jangan takut sih nyari kerjaan atau nanti ke depannya harus gimana ya. Yang pertama nomor 1 tuh jangan takut nanya job desk kalian, kewajiban kalian di sana apa. Hak kalian juga tuh harus ditanya. Apa yang gue dapat, apa yang gue nggak dapat gitu. Itu sih nomor 1 gitu. Ezi, jadi tolong kalau belum punya LinkedIn sekalian Ezi ya. Ezi lagi makan. Ada. Iya. Lagi makan juga nggak apa-apa ya sih. Ini kita jam ngemil biasanya. Ya si lapar sih. Kalau dulu jam segini di Sekwis tuh nyari tukang somai sama nasi goreng depan tuh. Tapi udah nggak ada, Visi, udah bersih sekarang. Ya ampun, somai yang di depan Sekwis ya banget. Enak banget kan? Aduh. Kalau nggak di situ, saya dulu nyari yang di depan Ratu Plaza, tapi udah nggak ada semua. Mereka pindah ke belakang. Kalau yang di Ratu Plaza pindah ke kantin yang di atap hijau di ini. Apa namanya? Inilah kantin hijau, saya lupa. Kantin hijau di mana? Ini kalau dari Plaza Senayan ke arah Ratu Plaza itu pokoknya lewat kok. Gedungnya mojok. Aseng. Oh, situ. Oh ya tahu. Tahu kan? Nah, katanya sih pindah situ katanya. Oke. Itu dulu ya. Ini sebetulnya pengennya 2 jam, cuman saya juga masih ada, ini harus melihat rumah lagi dibongkar. Tapi ini udah sangat-sangat membuka mata sih. Real condition ya. Cindy, Ara, Maxel, Ezi Su ya. Ezi, semoga berguna ya Ezi. Kang Irfas, nuhun. Ai. Oke. Ini perlu pakai foto-foto atau enggak? Kalau perlu kamera nyala, kalau enggak langsung capcus. Ara lagi di jalan, denger nggak ya? Asumsinya Ara dengar. Visi, terima kasih banyak loh. Oke, semoga nggak kapok ya. Nanti mungkin term depan, kalau nggak term depannya lagi deh, pas udah ada kelas yang mungkin lebih relevan untuk ini ya. Soalnya kan ini kebetulan memang yang datang memang have interest ya, memang ingin tahu. Kalau sembarang kelas dapat murid yang nggak ini juga, saya kasihan visinya nanti ya, gitu. Oke. Alright, thank you Visi. Thank you Kak Visi. Sama-sama. Thank you Sam. Ya, sama-sama. Alright,
let me screenshot dulu bagian thank you-nya. Hang on, ini pakai Windows shortcut. Oh ya. 3, 2. Thank you, Visi. Ini slide-nya boleh di-share atau? Boleh. Boleh ya, tinggal saya download dari link-nya ya. Yes. Kalau ada yang mau slide-nya ya. Ya. Oke. Thank you everyone. Oke. Have a nice evening. Bye-bye.